Cast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Testing, testing. Suara saya kedengaran nggak teman-teman? Oke ya, jadi teman-teman materi kita hari ini adalah mengenai stop loss dan trailing stop. Oke, kita langsung aja ya, karena ini waktunya sudah sampai. Seperti biasanya saya akan menyampaikan disclaimer terlebih dahulu. Ini adalah bentuk komunikasi yang kita berikan kepada teman-teman sekalian untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputar perdagangan valuta asing maupun indeks dan komoditas. Teman-teman, karena kita berada di dalam dunia finansial, perdagangan virtual, kita harus mengutamakan selalu resiko, karena resiko adalah bagian daripada perdagangan yang tidak mungkin untuk dihindari. Resiko itu bersifat pasti. Resiko itu adalah sejumlah uang yang kita pertaruhkan untuk membeli sebuah kemungkinan. Jadi tidak ada upaya untuk menghindari resiko, namun kita harus berhadapan langsung dengan resiko setiap kali memasuki perdagangan. Oleh karena itu, resiko yang bersifat pasti itu harus kita nomor satukan. Berapa tingkat resiko yang kita korbankan untuk membeli sebuah kemungkinan, berapa persentasi yang kita tempatkan untuk membeli kemungkinan tersebut. Oke, karena resiko itu adalah bisa dihitung dan itu bersifat pasti, oleh karena itu selalu pastikan berapa besarannya. Oke, keberhasilan dalam mengelola resiko adalah satu langkah menuju keberhasilan perdagangan. Dan itu dengan selalu menghandle risiko, setiap kali melakukan perdagangan kita sudah melindungi modal kita. Kita sudah melindungi aset kita. Karena keberhasilan dalam melakukan pengendalian risiko itu sudah keberhasilan dalam melakukan perdagangan. Baik teman-teman, sekiranya nanti ada gangguan dalam siaran ini, saya minta tolong diinformasikan ke saya. Juga kalau itu dari teman-teman, tolong nanti dicek lagi line-nya juga device-nya ya. Teman-teman nanti saya langsung ke TKP aja ya. Jadi saya tidak membuat form untuk presentasi hari ini. Jadi kita langsung ke dalam prakteknya aja. Beberapa topik yang saya tidak tulis di sini, tetapi sangat akrab bagi teman-teman untuk mengamatinya. Bagi teman-teman sebagai praktisi perdagangan sudah tahu bagaimana menempatkan trailing stop, bagaimana menempatkan stop loss. Namun ada beberapa kekeliruan yang akan saya bahas pada hari ini mengenai trailing stop maupun stop loss, yaitu cara penempatannya dan kapan kita harus menggeser stop loss itu. Baik teman-teman, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM, akan mencoba untuk menjelaskan materi kali ini secara sederhana supaya kita mendapatkan manfaat dari siaran kita sore ini. Baik teman-teman, yang pertama sekali kita berbicara tentang stop loss dulu ya. Kita berbicara tentang stop loss. Ada sebagian orang yang tidak menggunakan stop loss. Ada sebagian orang menggunakan stop loss. Saya tidak tahu pasti teman-teman berada pada pihak yang mana, yang menggunakan stop loss atau tidak. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa sebagai
pedagang retail yang tidak mampu untuk menggerakkan pasar, sebaiknya kita menempatkan stop loss. Ada yang beralasan dengan kita kan berdagang bertujuan untuk mencari keuntungan. Kalau kita menempatkan stop loss, berarti posisi kita sangat rentan dong diambil dari pergerakan harga yang pada akhirnya kita kecewa ternyata sesudah menempatkan stop loss dan stop loss kita terjemput dan akhirnya harga sesuai dengan posisi awal yang kita masuk. Nah itu kan meninggalkan kesan bahwa stop loss itu nggak berguna. Stop loss itu uh, harusnya saya untung malah menjadi rugi gara-gara saya memasang stop loss misalnya. Nah itu beberapa alasan dari orang yang tidak menggunakan stop loss. Juga ada yang mengatakan saya memang tidak menggunakan stop loss. Tetapi saya memiliki berapa sih persentasi kerugian yang saya sudah tempatkan. Apabila mencapai jumlah persentasi, maka saya akan meng-cut loss semua posisi saya. Tetapi yang harus kita sadari teman-teman bahwa penempatan stop loss itu menurut saya adalah suatu kelayakan dan suatu kemutlakan bagi setiap pedagang retail, berfungsi untuk melindungi margin yang masih ada. Kalau kita tidak menempatkan stop loss, kita tidak tahu bahwa posisi floating kita akan selesai sampai di mana dan sampai kapan. Kita harus menahan posisi rugi yang belum kita eksekusi. Kalau kita tidak memasang stop loss, maka margin kita akan tergerus, modal kita akan tersedot. Ya, stop loss menurut saya adalah satu kemutlakan bagi pedagang retail untuk melindungi asetnya, untuk melindungi posisinya, karena stop loss itu memberitahu kita bahwa posisi kita memang salah. Dan itu adalah konsekuensi yang harus kita terima bahwa kita salah mengambil keputusan perdagangan pada waktu itu. Karena posisi kita berlawanan dengan pasar. Nah itu mengenai stop loss. Nah teman-teman, di manakah kita harus menempatkan stop loss? Itu menjadi satu catatan. Kadang-kadang banyak audiens yang bertanya, stop lossnya berapa, di harga berapa? Nah, kadang-kadang kita juga sedikit bingung untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Stop loss-nya di mana dan berapa? Karena pertanyaan tersebut tidak secara detail. Karena kita juga tidak tahu pasti berapa besaran risiko yang dia tempatkan. Apakah 2%, 3%, atau 5%. Karena yang namanya stop loss itu harus bersandingan dengan tingkat risiko yang siap kita keluarkan untuk membeli kemungkinan. Katakanlah di dalam contoh ini ya teman-teman. Misalnya tadi saya melakukan pembelian emas lah, katakanlah begini ya. Nah di sini saya katakanlah saya membeli emas di sini. Pada umumnya kita akan menempatkan stop loss di sini ya. Pada umumnya kita akan menempatkan stop loss di sini. Tetapi besaran lotnya itu kita harus pastikan terlebih dahulu berapa resiko yang kita tempatkan di sini. Ini kira-kira stop lossnya ada sekitar 18 pip atau 20 pip. Katakanlah 20 pip. Nah teman-teman misalkan 20 pip ya. Misalkan ini stop lossnya 20 pip misalnya. Stop lossnya 20 pip. Oke. Kita ambil posisi di sini, kita beli, stop lossnya di sini. 20 pip. Nah, dari 20 pip itu kita harus kalkulasi dari resiko yang sudah kita tetapkan di awal. Karena resiko menurut saya itu harus bersifat statis. Misalkan dalam satu posisi kita sudah menempatkan resiko katakanlah 100 pip ya. Katakanlah 100 US dollar. Satu posisi itu per posisi ya. Itu 10 US dollar.
Nah, dari 100 US dollar. Dari 100 US dollar kita bagi 20 pip, maka kita akan mendapatkan besaran lotnya. Jadi dalam setiap perdagangan yang kita lakukan ini harus bersifat statis atau stagnan ya. Jadi setiap saya masuk satu posisi ya ukurannya 100 dolar. Ukurannya 100 dolar. Sehingga pergeseran dari total jarak ke stop loss, karena dalam hal ini misalnya 100 US dollar, SL-nya 20 pips, berarti kita bisa menempatkan posisi sekitar setengah lot gitu ya. Jadi kontrak size-nya itu kontraknya itu 0,50 lot. Kan gitu ya. Kontraknya itu 0,50 lot karena SL-nya 20 pip. Jadi kalau terkena stop loss berarti kita akan mengalami kerugian sekitar 100 US dollar. Resiko kita 20 pip jaraknya. Nah, sementara itu kita sudah tahu setiap masuk posisi ya kalau kita rugi ya ruginya 100 dolar, ruginya 100 dolar. Ruginya tetap 100 dolar, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan untuk per satu ukuran posisi. Dan lotnya itu bisa beragam. Seandainya kalau stop loss di sini menjadi 40 pip misalnya, tentu saja lot kita akan berkurang menjadi lebih kecil. Katakanlah ini 40 pip, berarti lot kita akan menjadi setengahnya ya, setengahnya. Berarti sekitar 25. 0,1/4-nya ya. Seperempatnya berarti 0,25. Dan karena didasarkan pada perhitungan 40 pips. Jadi kerugiannya tetap 100 US dollar. Kerugiannya tetap bersifat statis, tidak ada perubahan. Nah, sekarang kita pikirkan rasionya. Kita sudah punya ukuran bahwa setiap melakukan perdagangan ya kita resikokan 100 dolar. Nah, rasionya berapa? Apakah rasionya 1:1,5 atau 1:2 atau 1 banding banyak? Karena ini adalah bagian daripada rencana perdagangan, rencana trading yang sudah kita rumuskan di awal sebelum mengambil keputusan perdagangan. Nah, kalau kita misalnya stop loss-nya 20 pip dan kita punya kesempatan masuk posisi sekitar setengah lot dan hitung itu kurang lebih ruginya tuh 100 US dollar. Nah, kita sudah menempatkan manajemen resiko di sini. Sudah menempatkan manajemen resiko di sini. Nah, sekarang kita pertimbangkan rasionya. Kalau saya ruginya 20 pips setara dengan 100 US dollar, berapa yang akan saya dapatkan pengembaliannya? Nah, kalian harus mencari kemungkinan harga bergerak, ruangnya seberapa besar. Ruangnya ke sini berapa besar? Adakah kemungkinan harga nanti menembus sampai ke sisi atas? Oke. Nah, kalau saja yang ini menjadi target pertama, katakanlah ya. Target pertama kita di sini, kita hitung dulu. Dari tempat saya posisi masuk itu ada berapa pip? Ada sekitar 25 pip. Oke, ada sekitar 25 pip. Kalau targetnya 25 pip, berarti rasio kita masih kurang lebih berada di posisi 1:1/1 kan. 25 pips targetnya ya. Berarti rasio yang kita gunakan 1:1/1 ya. Itu rasio yang kita gunakan. Jadi stop loss-nya 1, targetnya 1 plus. Nggak sampai 1,5. Oke. Tetapi kalau kita melihat bahwa harga memiliki kemungkinan naik sampai di sini kurang lebih sekitar 100 pip, ya kan? Misalnya sampai di sini itu 100 pip, di sini ada 100 pip,
Berarti rasio kita berapa? Kita ruginya 100, dapatnya 1000. Berarti 1/10. Ini besar sekali ya. Rasionya 1/10, betul nggak? Ruginya 100, dapatnya 100 pip ya kan? Betul ya? Ruginya 120 pip, dapatnya 100, betul nggak? Atau 1/5 ya, yang benar ya. 1/5 ya. Kalau kita ruginya 100, 100 kali posisinya, soalnya posisinya di sini adalah setengah lot. Ya kan, setengah lot kan, berarti 1/5 dong. Oke, 1/5 ya. Itu rasio risk dan rewardnya. Itu mengenai penempatan stop loss. Ada kalanya masalah stop loss, teman-teman mutlak harus ditempatkan. Dan kita harus tahu harga itu berada pada gelombang yang keberapa. Oke, contoh kasus yang kita alami kemarin misalnya, kita entry posisi di sini. Katakanlah demikian ya. Nah, di mana saya harus menempatkan stop loss? Apakah di sini kah? Atau di sini? Nah, jadi kita dalam konteks pemikiran retail ya. Konteks pemikiran retail. Kalau di sini itu dekat sekali, sekitar 16 pip. Tetapi kalau di bawah rata-rata shadow ini ada sekitar 33 pips. Mana yang lebih cepat terkena stop loss? Tentu saja yang ada di sini. Tetapi kalau kita memang memiliki strategi dan setup yang akurasinya tinggi, tentu kita akan menempatkan stop loss di sini. Tapi kalau akurasi entry kita itu rasionya kecil, kita harus menempatkan stop lossnya sekitar 30 pip. 30 pip dengan total kerugian tetap adalah 100 US dollar. Tetap 100 US dollar. Kalau 30 berarti kira-kira berapa besaran lot yang kita masuk? Kurang lebih besaran lot yang kita masuk di sini adalah 0,33 ya, betul ya. 0,33 di sini. Karena resikonya kecil ya, hanya sekitar sekian puluh pips. Tapi kalau kita di sini itu total poinnya sekitar 33 pips. 3 kali 3 ya, 3 kali 3. Kalau di sini karena rasionya kecil sekitar puluhan pips, kita bisa menempatkan lot yang lebih besar lagi karena resikonya tipis. Berarti lot kita yang berubah, bukan resikonya yang berubah. Resikonya tetap 100 US dollar. Nah, sesudah kita masuk dan ukuran posisi resikonya sudah kita hitung 100, dapatnya berapa lot, baru kita nanti lihat kalau kita masuk di sini kemungkinan jalannya berapa. Minimal di sini target kita ya. Jadi kalau kita masuk di sini sampai di sini kurang lebih sekitar 30 pip. 30 pip di sini sekitar 17 pip. Oke, jadi sekitar rasionya 1/1,5. 1/1,5. Dan lot yang kita masuk di sini karena kisarannya cuma sekitar 17-an pip, berarti lot kita bisa lebih besar karena 0,03 itu adalah untuk resiko penempatan yang di sini. Tetapi kalau resiko yang kita tempatkannya relatif sangat tipis di sini, maka lotnya itu bisa setengah lot lebih. Lotnya itu bisa setengah lebih. Oke, dengan dasar perhitungan resikonya tetap 100. Jadi jumlah pips ini nanti dibagi ke 100 US dollar. Oke ya, ke 100 US dollar. Nah, teman-teman, dalam contoh yang tadi misalnya, kalau kita ambil posisi beli di sini, ini adalah target kita yang paling logis, yang kemungkinan besar akan dicapai. Oke, namun demikian, kalau terjadi penembusan ke sisi atas, maka harga memiliki kemungkinan untuk sampai pada zona yang ada di sini. Oke, dan itu bisa bertambah.
Kapan kita harus menambah posisi? Yaitu bahwa harga persis benar tutup di atas tingkat resisten atau tinggal zona equilibrium yang sudah berada, harganya berada di atas level ini. Jadi kalau dia belum melewati level ini, kita tidak boleh menambah posisi. Kita tidak boleh menambah posisi di sini. Oke, kita sudah melakukan buy di sini, SL-nya di sini. Apakah kita harus menaikkan stop loss di atas posisi buy kita supaya menjadi trailing stop manual misalnya? Nah, teman-teman, ada dua kesalahan umum yang dilakukan oleh retail. Ada dua kesalahan umum yang dilakukan oleh retail dalam menempatkan trailing stop, yaitu menempatkan trailing stop terlalu cepat. Oke, menempatkan posisi trailing stop terlalu cepat. Dalam contoh hal ini misalnya teman-teman, kalian sudah melakukan buy di sini, begitu harga sampai di sini kalian sudah menggeser stop loss di sini. Langsung di atas posisi dengan alasan supaya ya kalau turun supaya saya nggak rugi misalnya. Tapi sangat disayangkan bahwa kita tidak akan pernah konsisten mendapatkan keuntungan yang besar kalau cara kerjanya seperti itu. Kita buy di sini, begitu sudah untung satu batang, kita naikkan trailing stop di atas posisi ini. Nah, itu lebih mencerminkan bahwa perdagangan kita ke depan tidak akan sesuai dengan harapan konsistensinya untuk mendapatkan profit yang tetap. Kenapa demikian? Karena range-nya itu sangat dekat sekali dan sangat gampang sekali untuk kembali mengisi, menjemput trailing stop kalian. Apalagi dalam konteks harga sideways. Jadi tidak ada gunanya menempatkan trailing stop dalam kondisi sideways. Karena kemungkinan besar trailing stop itu akan cepat sekali dimakan balik. Katakanlah di sini kalian menempatkan posisi buy dengan posisi candle yang kurang lebih sama seperti ini yang sekarang. Oke. Kurang lebih seperti ini harganya sekarang. Dengan yang di sini. Kalian buy di sini. Begitu naik satu batang mendekati target, kalian tidak mau keluar karena ada harapan harga akan naik sampai di sini. Oke. Kalian buy di sini, SL-nya yang tadi kalian geser di atas. Wah, dengan harapan. Nah, sekarang harapan yang bermain. Dan kita tidak berpikir untuk logis bahwa harga yang naik ini sudah mendekati target logisnya, di mana kita harus keluar dengan baik. Tetapi seandainya ketika kita melakukan pembelian, harga ini kemudian closingnya di atas level equilibrium ini, baru betul SL kita geser di atas posisi buy kita. SL negatif kita geser di atas posisi buy kita. Dengan catatan harga sudah di atas barisan equilibrium ini. Kalau dia belum, jangan dulu pasang trailing stop. Itu kemungkinan besar kalau kita pasang trailing stop, kemakan lagi di sini. Jadi keuntungan kita akhirnya ya nggak dapat apa-apa gitu loh. Daripada kita nggak dapat apa-apa dengan pertimbangan bahwa harga ini berada di sini dan tidak melepasi posisi ini, mendingan kita keluar dalam kondisi untung. Oke. Nah, poin yang kedua di sini, teman-teman bisa melihat ini bahwa harga perlahan-lahan tapi pasti dia melampaui daerah sini. Oke, sudah melampaui, harga sudah di atas, baru kalian naikkan stop loss kalian di atas posisi buy. Dengan harapan harga akan menanjak lebih jauh. Tetapi kita juga harus melihat konteks pasar. Apakah konteks pasar saat ini dalam kondisi trending? Trennya kemana? Ke atas atau ke bawah? Seandainya memang harga yang naik ini memiliki kapasitas untuk berhenti pada zona daerah sini, ya kita harus keluar dari posisi untung itu. Berarti memang posisi untung itu memang harus keluar, nggak bisa dijadikan swing. Untuk dipertahankan sebagai posisi swing nggak pantas, nggak cocok, gitu ya, nggak cocok. Nah itu contoh kasus penempatan trailing stop yang terlalu cepat. Misalnya kalian juga mendapatkan potensi jual di sini. Oke, pola candlenya kejepit, kamu sell di sini,
Ya menurut saya SL yang paling paling apa? Paling hemat ya SL-nya di sini dong. SL-nya di sini. Itu hemat ya. SL-nya hemat. Tapi kita harus pertimbangkan kembali ketika kita buy di sini SL-nya berapa pip? Ada 30 pip. 30 pip dibagi 100 US dollar, berarti lotnya kan 0,33 kembali ya. 0,33, kemudian kalian lihat rasio kemungkinan turunnya sampai di low ini berapa? 40 pip. Nah, 40 pip berbanding 30 pip. Worth it enggak kita masuk? Berarti ini worth it untuk kita masuk nih. Kita ambil kemungkinan ini, kita sell di sini, taruh SL di sini. Kalau mau tempatkan TP, boleh di sini. Nah, tetapi teman-teman juga harus melihat kondisi harga yang sedang berlangsung ini dalam konteks tren apa? Oh, dalam konteks tren turun, berarti ada kapasitas untuk membreakout ini misalnya. Oke, jadi kalau kalian pasang TP di sini nggak salah, karena memang rasionya itu masih masuk. Rasionya masih 1:1,5. Ya, siapa tahu ada kemungkinan lanjutan kan di sini. Nah, kalau misalnya harganya sudah turun di bawah seperti ini, berarti SL kalian bisa digeser di atas ini. Ya toh? Karena ini kan agak susah ditembus. Oke, agak susah ditembus. Nah, itu cara penempatan stop loss menjadi trailing stop. Yang pertama sekali, kenapa begitu harga naik, orang suka menaikkan trailing stop di atas? Mungkin pertama, dia menggunakan lot yang terlalu besar. Dia lihat ada potensi beli, tetapi dia menggunakan lot besar. Sehingga mentalnya tidak cukup untuk menerima kondisi yang dia harapkan. Jadi ibaratnya nafsunya besar tetapi tenaganya kurang. Dan dia menggunakan lot yang besar dengan alih-alih harapan. Ya mudah-mudahan dia naik nih karena aku pakai lot besar nih. Oke, kalau dia pakai lot besar dan dia menempatkan trailing stop di atas segera, di satu batang ini memang dia bisa mungkin mendapatkan berpuluh-puluh persen dari modalnya, ya bisa mendapatkan berpuluh bahkan beratus persen. Tapi ya itu cara trading itu nggak bisa konsisten ke depannya. Setiap kali dia akan melakukan hal ini berulang-ulang. Melakukan hal ini berulang-ulang, sudah naik dia tarik trailing stop. Akhirnya kadang-kadang nggak maksimal karena harga kembali menjemput trailing stopnya. Jadi akhirnya yang didapat ya sedikit, yang didapat ya sedikit. Nggak bisa banyak. Karena model tipikalnya seperti itu. Dan itu nggak bakalan bisa bertahan lama. Oke. Nah, pemasangan trailing stop itu idealnya adalah berdasarkan gelombang. Teman-teman ya, berdasarkan gelombang. Jadi semisal kalian mendapatkan potensi jual di sini. Udah jual di sini. Sudah melakukan penjualan di sini dan resikonya relatif di sini tidak terlalu besar, tetapi kemungkinan ke sisi bawahnya besar misalnya. Secara rasio kalau kita melihat secara visual ini adalah 1:2. Oke, resikonya segini, kemungkinan untungnya segini. Tetapi misalnya kalau kamu mau menjadikan swing, menjadikan posisi ini kalau nggak mau keluar, jadikan posisi swing, kalian harus siap ikhlas rugi SL ini atau keuntungan berkurang ketika harga memantul kembali ke atas. Oke, tetapi tetap percaya pada konteks dari trading plan yang kamu buat. Oh, bahwa ini kemungkinan besar turun. Ya sudah, pasang SL. Oke, pasang SL, tidak usah pasang TP. Dia retracement, dia turun melampaui dukungan ini. Oh, sudah benar harga turun, baru kamu geser SL-mu di bawah posisimu di sini. Per gelombang. Harga turun benar. Turun lagi di bawah ini membentuk konsolidasi untuk melanjutkan perjalanan, baru SL-mu geser ke sini. Jadi dia bertahap, berundak ya, satu tangga demi satu tangga. Jadi bukan begitu entry sudah untung satu batang, dua batang langsung geser stop loss. Bukan seperti itu cara kerjanya. Kalau seperti itu cara kerjanya ya kita nggak akan bisa konsisten untuk mempertahankan dan mentaati trading plan yang kita kerjakan. Gitu ya.
Kayak begininya, misalnya dia pagi-pagi dia membeli misalnya. Oke, dia buy di sini open. Karena pertimbangannya harga di atas candle kejepit. Naik satu dia buy. Begitu buy dia naik satu batang 30 menit. Misalnya udah dapat sekian pips. Dia langsung naikkan SL-nya. Alasannya ya supaya nggak rugi lah. Kan begitu ya. Tetapi harga tidak kencang di awal sesi misalnya. Ya percuma entry-nya, ujung-ujung kena SL nanti baru naik lagi. Ya, buy lagi. Untung sedikit, pasang SL, naik beberapa pip, SL-nya digeser ke atas. Ya, pasti akan ketemu SL-nya ujung-ujungnya. Karena kalau harga koreksi dari suatu bias itu nggak mungkin dia tidak mengisi pada sisi bawah kecuali memang momentumnya besar. Dan sedangkan ini terjadi pada sesi pagi. Rasanya kok agak mustahil gitulah. Trailing stop dipasang. Begitu posisi sudah jalan berapa? 20 pip. Trailing stop dinaikkan. Ya, kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja. Oke, itu kesalahan pertama. Nah, kesalahan kedua adalah menggeser-geser stop loss. Oke, menggeser-geser stop loss. Oke, buy di sini stop loss-nya di bawah. Begitu harga turun setengah, melebih sedikit, SL-nya digeser. Turun sedikit, SL-nya digeser. Takut ketemu. Jadi apa gunanya kita trading kalau menggeser SL terus? Berarti kita nggak siap rugi. Kalau kita nggak siap rugi, berarti kita nggak siap mendapatkan keuntungan. Yang harus kita ketahui bahwa SL itu justru menyelamatkan kita dan sekaligus menyadarkan kita, memberitahu kita bahwa posisi kita itu salah. Dan itu tidak layak dipertahankan karena memang salah. Ya toh? Karena memang salah. Bentar, minum dulu. Oke ya, kawan-kawan. Memindahkan SL terlalu cepat ke arah pergerakan pasar ya. Yang pertama tadi, kesalahan yang sering kita lakukan. Kemudian kesalahan yang kedua adalah menggeser SL ya saat harga sudah mulai mendekati kita geser takut. Ada cerita juga, untung aku nggak pasang SL katanya. Kalau aku pasang SL, sudah kena SL duluan baru terkena. Baru harga naik. Untung aku nggak pakai SL. Tapi ya untungnya karena faktor keberuntungan. 1 kali ya. 2 kali mungkin. 3 kali. Tapi apakah itu akan terus menerus? Berapa kali keberuntungan itu akan menjumpai kita? Masa trading kita didasarkan pada faktor keberuntungan terus menerus tanpa ada setup yang baik? Itu yang pertama. Iya kan? Soal faktor keberuntungan. Yang menggeser ini, yang menggeser-geser stop loss, tolong deh, jangan dijadikan sesuatu kebiasaan. Suatu saat nanti kita akan kecewa dengan apa yang kita lakukan. Dengan menggeser stop loss, berarti kita akan menggali kubur kita sendiri. Benar nggak? Kita menggali kubur kita sendiri. Misalnya kita salah setup. Oh, bullish engulfing nih, kita buy misalnya. Yakin nih harga naik. Ya, faktor keyakinan juga kadang-kadang itu salah. Oke, pasang stop loss lah di sini. Untung di sini 1, 2, tapi dia tidak memperhatikan bahwa harga sudah sampai pada batas ini. Harusnya jangan ditahan lagi kan, buy 2 candle keluar karena besar mengecil, bukan kecil membesar. Kalau besar mengecil tandanya momentumnya sudah habis, apalagi dia ganti warna. Sudah mutlak harus keluar posisi ini, nggak bisa dipertahankan. Tapi dia masih tetap dengan keyakinan harga tetap akan naik. Apalagi namanya emas kan gitu ya. Contohnya ya, karena ada orang yang keras kepala bahwa emas pasti naik, emas pasti naik. Nah teman-teman, nah begitu harga berbalik mendekati SL, dia geser. Dia geser. Terus dia buka merah sedikit-sedikit mendekati ujung, dia geser lagi. Nah itu kan namanya menggali kubur kita sendiri. Ya kan?
Harusnya kita gentle dong. Kalau SL-nya di sini ya udah, kena SL ya SL. Karena dengan kena SL ini nanti kan kita bisa switching. Tadinya kita buy, kita ganti sell dong di sini. Kalau kita tarik terus dengan harapan harga masih akan naik, ya enggak, kita nggak akan pernah switching di sini. Malah lubangnya semakin besar, lubangnya semakin besar, digeser terus, lubangnya semakin besar. Begitu muncul satu candle hijau, harapannya tumbuh. Wah, udah hijau nih. Harga akan naik nih. Kan begitu ya. Tiap hari dia dikasih harapan terus. Wah, mulai hijau lagi, harga akan naik lagi. Tiap hari begitu terus. Sempat naik ke sini, harapannya semakin besar. Geser terus, mendekati lagi. Nah, dia bukan hanya menghindari resiko, kadang-kadang dia juga menghadapi resiko. Begitu harga naik, SL-nya dinaikkan lagi, SL-nya dinaikkan lagi. Ya, kayak kejar-kejaran begitu ya. Ya tradingnya buat apa coba kayak gitu? Nggak ada gunanya. Kalau kita harus terima fakta, kalau SL terkena SL ya sudah, itu resiko yang kita terima dan kita salah, setup kita salah. Mungkin kesalahan itu dikarenakan terlalu cepat masuk posisi, bisa, atau memang setupnya di hari itu tidak sesuai dengan kondisi pasar. Bukan sistemnya yang salah, tetapi perubahan pasar. Oke, sistemnya tetap bekerja, tetapi kondisi pasar yang berubah pada waktu itu. Gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan apa nih? Sambil ngomong, sambil bertanya, pikirkan pertanyaan. Oke ya, saya jawab pertanyaannya dulu ya. Ini free aja ya. Feel free mau tanya apa boleh. Apa pertimbangan posisi per day berkaitan dengan SL? Tentu saja. Iya, tentu saja. Tentu saja. Nah, ini masalah trailing stop maupun stop loss itu masing-masing orang berbeda. Ada yang menghitungnya berdasarkan persentasi, tentu saja. Setiap posisi dia sudah hitung persentasinya berapa, risikonya berapa, dijadikan angka. Kalau rugi, ruginya berapa dolar. Dijadikan angka, jangan selalu dijadikan persen. Karena alam bawah sadar kita tidak pernah mengenal yang namanya persen. Dalam mimpi juga kita tidak pernah mengenal persen. Tahunya jumlah uang, berapa jumlah uangnya. Gitu ya. Kita lewat di bank, misalnya kita punya tabungan deposito, kita nggak pernah mengetahui dengan apa, mau tahu berapa naiknya berapa persen. Kita akan selalu mengkalkulasikannya dalam bentuk uang. Berapa uang saya sekarang di situ. Oke, berapa uang saya di situ. Nah, karena di mana uangmu berada, disitulah hatimu berada. Nah, dalam perdagangan intraday per day misalnya, SL-nya sudah harus kita tempatkan. Berbeda kalau kita misalnya sebagai seorang swinger misalnya. Oke. Berbeda dengan swinger, tentu saja dia akan menempatkan resiko yang sudah dihitung karena dia trading berdasarkan gelombang. Penempatan trailing stopnya, SL-nya dia sudah hitung. Posisi saya swing ini satu gelombang, berapa persentasi kerugiannya. Ada juga orang yang menggunakan alat bantu seperti ATR ya, average true range, itu menghitung jumlah range yang sebenarnya dari beberapa transaksi periode yang lalu. Ada yang menggunakan trailing stop dengan menggunakan alat bantu ATR. Oke, tetapi kalau secara visual kita bisa tidak perlu pakai ATR juga nggak apa-apa. Yang penting tetap di bawah gelombang. Sebagai seorang swinger, misalnya dia melakukan kita cari pola sell misalnya ya, contoh swinger ya. Oke, misalnya kita dapati ada breakout intraday, breakout harian misalnya ya, contoh dulu. Oke, ada breakout misalnya di sini, oke. Dia cari retracement atau pullback untuk entry misalnya, dia tunggu di sini kah atau di sini kah. Nah, dia sudah menghitung resikonya itu
penempatannya di atas di sini. Di high harian. Jadi relatif besar sebenarnya resikonya. Oke, sekitar ratusan pip. Nah, kalau ratusan pip tentu saja lot yang dia gunakan itu nanti akan dibagi dengan total kerugian yang siap dia terima. Nanti dia akan kalkulasi itu berapa lot yang saya pantas untuk masuk sell di sini. Kalau sudah dapat, entry-nya sudah dapat, sudah masuk posisi, resikonya berapa. Kalau kita misalnya 100 pip di sini, kita ambil posisi sell di sini 150 pip. Kita sudah kalkulasi resiko saya berapa. Katakanlah resiko dia $200. Jadi nanti $200 itu dibagi total stop loss-nya berapa pips. Nah, dapat lot-nya di sini. Nanti dia baru masuk di sini. Oke, sudah masuk di sini. Ini contoh 30 menit ya, contoh 30 menit. Cuma saya analogikan sebagai swing aja. Oke. Nah, begitu harga turun di sini, karena SL-nya itu sudah bisa dia kunci SL di sini. Kunci trailingnya sudah bisa di sini. Begitu dia turun di sini, di bawah sini, dia sudah bisa untung posisinya. Sudah memasang trailing di atas sini. Oke. Harga turun lagi di sini, dia bisa menempatkan trailing lagi di atas area ini. Area konsolidasi. Ya dapatnya kena SL di sini ya sudah, berarti posisi swingnya sudah selesai. Nah, tetapi posisi swing itu tidak serta-merta dengan satu posisi. Dalam contoh ini kan saya memberikan satu posisi sell di sini. Nah, ketika harga turun sampai di sini, kita akan mendapatkan potensi sell yang kedua. Oke, kita bisa mengesell di sini, tetap SL yang pertama sudah bisa kita kunci. Nah, SL yang di sini tetap kita kalkulasikan sampai di atas di sini, intraday-nya, high intraday-nya. Ya, sekitar 70-an pip. Jadi kita sudah ada dua posisi di sini. Yaitu cara swingnya. Nah, jumlah posisi per hari itu tetap didasarkan berapa kali kamu masuk pasar, sejumlah itulah kamu tempatkan posisi stop lossmu maupun resikomu. Seandainya kamu satu posisinya $100, kamu tempatkan 3 posisi dengan durasi waktu yang berbeda, ya resikonya jadi $300. Ya kan? Tetapi kalau kamu melakukan pemecahan lot misalnya, dari katakanlah satu lot, kamu dengan resiko $100, itu cuma 10 pip ya kalau satu lot ya. Katakanlah 0,10 lot lah ya. Jadi resikonya kan 100 pip dan $100. Nah, kalau kamu pecah lotnya menjadi 0,02, 0,03 dan 0,05, nah total dari resiko $100 itu mungkin tidak sebesar $100. Karena ada pemecahan lot terjadi di situ akan mengurangi resikonya kurang $100. Oke. Nah, itu yang terjadi. Kamu juga bisa menggunakan $100 itu untuk beberapa kali entry di hari itu juga ya. Misalnya aku entry pertama 0,02 dulu. Tetapi resiko yang saya tempatkan tetap $100. Ya kan? Oke, kalau itu sudah selesai, nanti masuk entry yang ketiga misalnya. Kedua. Dengan catatan entry pertama telah clear misalnya. Tetapi kalau bisa itu jadikan swing, mungkin posisi yang kedua itu lotnya harus juga tetap sama 0,02. Contohnya ya, contohnya seperti itu. Jadi rasio tentang besaran resiko itu masing-masing orang berbeda. Tetapi pada kenyataannya trading yang kita lihat di banyak tempat ya, orang melakukan entry posisi berkali-kali dalam rentang harga yang tipis. Orang berkali-kali masuk posisi dalam rentang harga yang tipis. Nah, menurut hemat saya itu cara hitung resikonya tuh kacau balau. Atau dia menggunakan full marginnya itu untuk ditempatkan sampai nggak ada margin yang tersisa untuk membeli kemungkinan itu. Ya kan? Kalau dia masuk entry terus di sini sell terus berarti kan posisinya nggak ada lagi, nggak bisa dihitung berapa resiko dia kecuali dia memang menggunakan uang yang utuh
Saya $1.000, saya mau beli semua di situ, ya dia akan pencet sampai habis marginnya di situ. Itu namanya full margin. Ya kan? Dia bisa bisa mulai dari lotnya berapa lot gitu ya, dia pecah. Tapi kalau pecah secara manajemen itu nggak masuk. Secara perhitungan manajemen itu gambling, itu asli gambling. Itu asli berjudi karena dia akan entry terus di situ. Menurut saya itu salah dan tidak salah sih ya. Tapi kalau dengan uang kecil silakan saja untuk kembangkan akun besar, untuk grow akun. Tetapi kalau modal kita besar, kita tidak layak untuk melakukan perdagangan seperti itu. Karena perdagangan seperti itu tentu saja saat benar ya benar, saat salah ya habiskan begitu ya. Tetapi masih ada orang juga yang berpendapat dengan dana yang kecil kita akan mendapatkan dana yang besar kalau cara entry-nya seperti itu. Ya menurut saya itu salah dan tidak salah. Ketika itu tidak salah, kamu mendapatkan uang besar dari situ. Nah yang menjadi masalah dan menjadi salah bahwa kebiasaan itu nggak bisa hilang nantinya. Begitu terus menerus. Ada uang besar juga nanti kamu tempatkan cara entry-nya seperti itu. Nah itu yang tidak baiknya di situ. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dalam trading. Ya orang demikian kan tidak memiliki rencana perdagangan yang pasti. Kedepannya dia mau apa? Ya karena main hajar di situ. Mengharapkan uang instan pada waktu itu. Tapi yang disayangkan adalah bahwa tipikal dan karakter trading seperti itu, orangnya itu akan membawa tradingnya sampai kapanpun modelnya nggak pernah berubah seperti itu. Pengennya uang kecil dapat besar, uang kecil dapat besar, uang kecil dapat besar. Salah nggak? Nggak salah. Itu nggak salah sama sekali. Karena tujuan kita mencari uang. Alasan begitu. Nggak salah. Tetapi kalau dia disuruh untuk mengelola dana yang besar, uang yang besar, dia nggak mungkin melakukan perdagangan seperti itu lagi. Takutnya itu menjadi kebiasaan. Contoh singkatnya beginilah teman-teman ya. Contoh singkatnya begini. Kamu yang biasanya tradingnya cuma 1 kali, 2 kali, dan secara teratur. Dan kalian sering melihat influencer misalnya melakukan perdagangan dengan posisi yang begitu banyak sekali. Nah itu bisa merusak kamu. Merusak kebiasaan baikmu. Oke, kita tidak tahu dengan pasti mereka dananya berapa pertama. Oke, itu dana real atau dana demo atau dana flexingan kita nggak tahu. Tapi itu akan membawa pengaruh yang sangat besar sekali. Bagi kalian yang belum memiliki strategi lot yang benar, itu bisa kacau. Nantinya bisa kacau ya, akan mempengaruhi kamu. Apalagi yang selalu menampilkan flexing dan scammer. Ya, dengan menunjukkan berbagai macam perolehan dari hasil forex. Ya kita akan semakin terpacu untuk itu. Akhirnya nanti kita akan mengabaikan rencana trade kita, tujuan trade kita di awal tadi. Nah, itu kira-kira yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Nah, kemudian ada yang bertanya bagaimana yang close 50% sehingga jika harga berbalik menjadi impas. Berarti itu adalah multi angle ya. Dan materi ini saya sudah susun. Strategi multi angle dibolehkan atau tidak. Strategi averaging diperbolehkan atau tidak. Kemudian strategi yang salah satu materi yang belum saya sampaikan tuh mengenai pyramiding ya. Tapi itu saya jadwalkan di bulan September. Jadi di bulan September saya full menyampaikan money management. Di bulan September saya materinya tuh kebanyakan money management. 1 bulan full. Nanti baru ada gabungan di bulan Oktober nanti tuh ada teknikal lagi. Ada fundamental, ada trading berita juga. Nanti bulan depan ada tradingnya non-farm payroll, ada menghadapi CPI dan sebagainya. Nah mengenai pertanyaanmu saya pikir saya akan jawab di sesi bulan September karena saya akan mengupas tentang cara multi angle asalnya dari mana, worth it enggak dijadikan alasan untuk sebagai strategi multi angle, lotnya dimulai ketika setiap rugi kita haruskan
masuk lot ganda, rugi lagi, masuk lot ganda, begitu pulang sebagian, closing semua. Itu diperbolehkan nggak? Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Nanti saya akan jelaskan di bulan September. Siapa si Jamie ya? Di bulan September saya akan jelaskan. Ada baik dan ada tidaknya ya. Nanti kalian bisa membandingkan baiknya berapa persen, kurangnya berapa persen. Atau yang menggunakan sistem compounding nanti. Compounding harian kah, compounding dari modal kah, compounding lot kah. Nah, nanti kalian akan tahu. Nanti akan menempatkan posisi yang benar seperti apa. Lebih cocok ke saya itu apa metodenya? Yang compounding kah, yang marti kah, atau hanya sekedar averaging? Oke. Nah, yang jarang sekali diajarkan adalah bagaimana menaikkan margin ketika posisimu benar kan? Ya betul. Ketika posisimu benar, jarang ada orang yang mengajarkan kamu naikkan tingkat rasio marginmu semakin besar. Jarang. Nah, contoh ini misalnya teman-teman ya, kamu dapat kesempatan buy di sini. Udah biarkan aja dulu. Oh, udah benar nih. Kamu bisa exit di sini. Nah, di sini ketika dia turun dan kamu dapat posisi buy lagi, naikkan lotmu. Berarti itu compounding dari modal. Dari lotnya misalnya satu lot karena kita sudah dapat lumayan. Di sini begitu tunggu ada pola jadi kita naikkan lotnya menjadi 2. Itu compounding. Compounding dari modal kita ya. Yang dari keuntungan kita compounding. Namun ada juga yang averaging, kita buy di sini, kita di sini nggak mau keluar. Kita pingin swingnya 2 gelombang. Satu gelombang, swing lagi satu gelombang. Nah, di sini kita harus entry ulang. Buy terus di sini. Buy, naik satu buy, averaging terus. Jadi lotnya tuh konstan. Tetap satu lot, naik lagi satu lot. Nah, itu yang averaging. Kalau yang marti dia nge-sell di sini salah, dia naik, dia sell di sini. Sell satu lot, sell 2 lot, dia turun separuh, dia balik. Oke. Dia naik lagi, dia sell lagi, naik lagi, tambah lot, tambah lot, tambah lot. Ya kalau harganya pulang, kalau harganya nggak pulang, jumlah pipsnya yang semakin lebar, semakin besar, ya margin kita akan semakin disedot, makin habis. Margin kita disedot makin habis, makin habis, makin habis. Ujung-ujungnya kita harus stop up atau cut loss kan. Nah sekarang kamu pilih cut loss atau pilih stop loss. Kalau cut loss itu mungkin kamu masih harus menghitung-hitung rugi berapa, rugi berapa, rugi berapa. Tetapi dengan manajemen risiko yang sudah kamu tempatkan dengan stop loss, itu sudah pasti kena stop loss, udah selesai perdaganganmu. Itu kan lebih enak daripada kita nggak pakai stop loss misalnya. Lebih enak dong pakai stop loss. Kan gitu ya. Tetapi kalau misalnya marginmu kecil, oh saya nggak mau pakai stop loss, tetapi apa namanya? Ini pertanyaan bagaimana sih? Bagaimana pendapat Bapak mengenai yang close 50% sehingga jika harga berbalik menjadi impas? Saya kurang setuju. Saya kurang setuju. Oke, itu apa namanya? Separuhnya yaitu separuhnya adalah gambling, mengharapkan harga berbalik 50%. Saya kurang setuju. Tetapi kalau kita mainnya dengan lot yang kecil, itu nggak jadi masalah, tetap di bawah kendali kita. Ya kan? Tetap di bawah kendali kita. Tapi pakai lot yang ukurannya sedang, jangan yang pakai persentasi kerugian yang besar. Ya minimal lah kamu sediakan 5% lah untuk melakukan transaksi seperti itu. Jadi secara keseluruhan ya rugi ya 5%. Kalau balik 50% close, kamu harus tunggu pola itu terjadi. Oke. Nah, di dalam beberapa sesi yang saya sampaikan ya kalau kita mau sistem marti itu juga boleh sih, tetapi dengan menggunakan jumlah pips range yang besar gitu ya. Jadi kita salah masuk posisi katakanlah di sini berapa pip gitu ya. Katakanlah di sini saya buy tetapi harganya turun. Nah, kamu sudah harus perkiraan. Kira-kira sampai di sini ada kemungkinan untuk berbalik arah. Oh, saya baru masuk deh sini 2 lot misalnya. Tapi tetap saja bahwa yang 2 lot itu pun kamu harus pakai SL. Begitu harga balik setengah 50% close all.
ya kan? Itu nggak salah sebenarnya, nggak salah sama sekali. Tapi posisi ini juga harus kamu pasang SL. Posisi pertama harus ada SL, posisi kedua harus ada SL. Nah begitu harga berbalik separuh balik, oke. Tetapi ya sebaiknya jangan terlalu dijadikan rujukan. Kalau bisa ada potensi kita malah mencari posisi sell yang di sini. Bukan kita berdasarkan pada support resisten untuk masuk. Karena berdasarkan support resisten untuk masuk pasar, kita mengabaikan hal yang paling utama yaitu adalah bias. Ya, keberuntungan itu mungkin akan datang sekali, dua kali, habis itu ya kita akan merasakan kerugian yang berkepanjangan. Oke, setiap ada candle hijau kita pengennya baik. Candle hijau pengen. Salah nggak? Untuk intraday tidak salah. Tetapi kalau dijadikan untuk tren menengah itu salah. Karena kita counter. Kita counter. Tetapi kalau kita bisa bermanuver di sini, kamu bisa buy, bisa sell, ya karena kamu intraday. Dan itu nggak salah, nggak masalah. Ya kan nggak masalah. Oke ya teman-teman. Oke. Oke, kira-kira itu yang apa? Yang ingin saya sampaikan teman-teman. Hari ini kita akan berjumpa lagi untuk minggu depan di hari Selasa ya. Di hari Selasa kita akan ketemu lagi. Saya pikir cukup ya, waktunya sudah selesai. Oke teman-teman, terima kasih buat atensinya. Kita sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Oke, bye-bye semuanya.